Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Florentina Christine Paribasa. Saya adalah seorang guru agama Katolik di SDN 06 Munggu Tampuy. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309598. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja di SDN 06 Munggu Tampuy dan materi perempuan dan laki-laki saling melengkapi pada kelas 5 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Sebesar, siap, gerak. Di depan, gerak. Tegap, gerak. Selamat pagi. Oke, baik. Mari kita sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, Ibu mau ajak kita bernyanyi dulu. Mau bernyanyi? Mau. Oke, siap ya. Semua ikut gerak. Ya Yesus, sahabat sejati, puji serta syukur kami sampaikan kepadamu karena kami boleh berhimpun untuk belajar bersama. Bukalah hati, budi, dan pikiran kami agar kami semakin menyadari arti menjadi perempuan atau laki-laki, untuk saling menghargai dan saling membantu satu sama lain, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu akan mengabsen kita dulu untuk melihat kehadiran kita semua. Absen yang pertama Aling, ada. Lalu yang kedua Bina. Hadir, Bu. Yang ketiga Davila. Hadir, Bu. Yang keempat Torres. Hadir, Bu. Yang kesembilan Mira. Hadir, Bu. Yang ke-10 Pani. Hadir, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Tepuk tangan dulu untuk kita di sini. Oke, baik. Ibu mau mengajak kita untuk dengan beberapa pertanyaan yang sudah ada di layar. Coba silakan baca soal nomor 1, apa itu? Apa perbedaan nyata yang kamu lihat antara laki-laki dan perempuan? Nah, apa yang bisa kita lihat perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan? Siapa yang tahu? Beda kelamin. Torres, apa jawabannya Torres? Beda kelamin. Ya, beda jenis kelamin. Selain itu apa lagi? Laki-laki, Bu. Ya, beda
perempuan dapat saling melengkapi dan saling saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Ibu minta kalian untuk memperhatikan gambar. Silakan lihat gambar ini. Nah, gambar apa ini kira-kira? Ibadah. Yang ini apa? Sedang beribadah. Kalau yang ini? Ibadah. Ya, ini laki-laki dan perempuan sedang mau bermain bola. Lalu yang ini apa? Satu keluarga. Ya, satu keluarga. Apa yang kita bisa lihat di sini? Antara laki-laki dan perempuan, Saling membantu. iya, saling membantu dan saling melengkapi. Nah, untuk Ibu ada satu video lagi yang bisa menjelaskan tentang gambar tadi. Silakan diperhatikan. Kita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja, jika berlaku di semua tempat dan waktu. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3 intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Nah, dari gambar dan video yang sudah kita saksikan, apa yang bisa kalian tangkap dari video yang tadi barusan kita tonton bersama? Apa? Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Selain menghargai, apa lagi? Iya, saling membantu, saling melengkapi. Karena perempuan dan laki-laki jelas ada perbedaan secara fisik, tapi mereka merupakan kodrat yang sama diciptakan oleh Tuhan. Nah, sesuai dengan gambar tadi kita sudah melihat gambar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana Ibu mau peserta didik nanti mampu mensyukuri dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang diciptakan seturut citra Allah yang sederajat dan saling melengkapi. Ya, saling melengkapi sehingga terdorong untuk lebih memahami dan mewujudkan kehidupan nyatanya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang Ibu mau nantinya kalian semua paham bagaimana menjadi seorang perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki yang bisa saling melengkapi. Lanjut. Nah, ini ada lagi satu video yang mau Ibu tampilkan dengan kalian. Paham? Oke, sekarang Ibu putar videonya. Silakan diperhatikan. Manusia itu mulai bernapas. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul
penciptaan manusia. Ayat hafalannya terdapat di Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian dia menciptakan dua orang yang sangat istimewa untuk menikmatinya. Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Sudah waktunya untuk menciptakan manusia. Menciptakan manusia berbeda dengan menciptakan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia harus menurut gambar Allah dan mereka harus memerintah atas binatang. Jadi, Allah membentuk seorang manusia dari debu tanah. Dia dengan hati-hati membuat jari tangan, jari kaki, mata, telinga, dan mulutnya. Ketika Allah selesai membentuk manusia itu, dia meniup hidungnya. Wah, manusia itu mulai bernapas. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Allah tersenyum pada manusia pertama dan menamainya Adam. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari itu. Dia mungkin berhenti untuk mengelus-elus rusa yang pemalu dan bermain dengan beruang hitam. Allah berfirman, "Tidak baik kalau Adam sendirian. Aku akan menciptakan pasangan untuknya." Adam mungkin menyadari bahwa dia sendirian. Dia mungkin memperhatikan bahwa semua binatang memiliki pasangan. Jadi, Allah membuat Adam tertidur lelap. Kemudian, dia mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan menciptakan seorang wanita. Ketika Adam bangun, Allah membawa wanita itu kepadanya. Adam senang. Dia berkata, "Dia terbuat dari tulangku dan dagingku. Ia akan dinamai perempuan, karena ia diambil dari laki-laki." Adam memanggil wanita pertama itu Hawa. Pada akhirnya Allah melihat semua yang telah Dia ciptakan. Dia melihat tumbuh-tumbuhan, pepohonan, ikan, binatang, Adam dan Hawa. Itu adalah hari yang baik. Dan Allah berkata, "Ini sungguh amat baik." Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, setelah menonton video tadi, tentunya kalian sudah mencatat hal-hal yang menurut kalian itu penting. Nah, setelah menonton video, mengapa menurutmu Allah menciptakan manusia dan laki-laki atau perempuan? Menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ya, Aling, kenapa? Supaya tidak kesepian. Ya, tadi dikatakan di dalam video supaya tidak kesepian. Lalu ada kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Apa? Tidak baik. Kalau dia sendirian. Iya, kalau dia sendirian, makanya diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Yang pertama diciptakan Tuhan siapa duluan? Jadi ketika si Adam sedang tidur, maka Tuhan mengambil satu tulang rusuk dan diciptakannya lah perempuan. Lalu yang berikutnya, apa yang akan terjadi jika Allah hanya menciptakan salah satu dari mereka? Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Apa? Ayo. Ya, kesepian, tidak ada yang menolong. Tentu ya, makanya kita wajib sama-sama saling menghargai dan saling menghormati, ya. Membentuk diskusi kelompok, ya. Nanti Ibu akan membagi kita di dalam kelas ini untuk menjadi beberapa kelompok, ya, beberapa kelompok. Jadi nanti silakan bentuk kelompok, kursinya silakan dikondisikan. Jadi silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 3. Yang
Ibu siapkan. Jadi nanti akan Ibu bagikan satu-satu, tapi mengerjakannya di dalam kelompok. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Ditulis namanya masing-masing, ya, list kelasnya. Bu, ini harus sama bukan? Iya. Kerjanya di dalam kelompok. Jadi di mana perempuan dan laki-laki itu bisa saling melengkapi. Kemudian tuliskan hasilnya di dalam kertas LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, di dalam situ ada 3 soal. Ya, silakan dikerjakan di dalam kelompoknya. Sudah? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan tunjuk salah satunya untuk membacakan hasil diskusi kalian di hadapan teman-teman. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1, silakan Ali. Jadi yang lain silakan memperhatikan ya. Iya. Dalam keluarga, ayah bekerja, ibu mengurus rumah tangga. Ibu dan ayah saling menolong dan saling melengkapi. Ayah bekerja mencari uang, ibu mengurus rumah tangga. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat tadi. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan siapa? Oke, Dapila. Silakan Dapila bacakan hasil kelompok 2. Dalam keluarga, ayah bekerja, ibu mengurus rumah tangga. Ya. Dan ibu saling melengkapi di dalam keluarga. Oke, baik. Terima kasih Dapila. Silakan tepuk tangan untuk Dapila. Sekarang kelompok 3 silakan bacakan hasilnya. Silakan. Dalam keluarga, ayah bekerja, ibu mengurus rumah tangga. Ayah ibu bekerja sama, ibu mengurusi anak. Ayah bekerja mencari uang. Oke, yang nomor 2 apa? Yang nomor 2. Dalam sekolah, ketua kelas laki-laki, sekretaris perempuan, mereka bersama-sama mengatur kelas dan saling membantu. Yang ketiga. Dalam pelayanan di gereja, remaja putri dan putra bekerja dalam kor, mereka bersama-sama berbagi kor. Iya, silakan duduk untuk perwakilan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk. Oke, baik. Kalian sudah menyaksikan hasil kelompok kalian. Hampir semua jawabannya itu betul. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Oke. Nah, di dalam LKPD yang sudah kita kerjakan bersama. Nah, di dalam keluarga itu tadi soalnya apa? Ayah bekerja, ibu mengurus rumah tangga. Nah, di sini ada peran-peran yang dikerjakan oleh ayah dan ibu. Apa perannya ayah? Mencari nafkah. Untuk siapa nafkahnya? Untuk istri, untuk keluarga, untuk anak. Lalu ibunya bekerja di rumah apa? Ayo. Ia memasak dan mengurus rumah, mengurus anak. Nah, itu pekerjaan perempuan. Tapi bisa nggak laki-laki mengerjakannya juga? Bisa, saling membantu. Sekarang kita lihat soal nomor 2 di dalam sekolah. Ya, di dalam sekolah itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ketua kelasnya laki-laki, sedangkan sekretarisnya itu perempuan. Bagaimana cara mereka bekerja sama? Mereka mengatur ke kelas dengan bekerja sama, saling membantu. Lalu contoh yang ketiga apa? Dalam pelayanan gereja. Dalam pelayanan gereja itu remaja putri banyak sekali kegiatan di dalam gereja. Contohnya salah satunya yang kalian diskusikan di dalam kelompok itu adalah latihan kor. Nah, itu adalah diskusi kita hari ini. Nah, sesuai dengan pembahasan materi kita hari ini, di mana laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda tetapi memiliki martabat yang sama di hadapan siapa? Di hadapan Allah, dengan martabat yang
Tapi keunikan peran tanggung jawab mereka harus saling melengkapi. Lalu harus saling bekerja sama. Tadi di video awal itu kodratnya perempuan itu mengapa? Ya, makanya lahirlah kita ini, manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah melalui orang tua kita masing-masing. Sungguh luar biasa tak Tuhan? Luar biasa ya, dengan kasihnya Dia menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Ini sungguh jelas ya bahwa kita diciptakan Tuhan antara laki-laki dan perempuan itu harus saling membantu dan menolong, saling melengkapi. Nah, sebagai laki-laki dan perempuan, nah di situ sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan direfleksikan. Ya, direfleksikan. Di situ ada 2 pertanyaan. Ya, itu soal nomor 1, refleksi nomor 1. Lalu refleksi yang nomor 2, bagaimana saya sebagai laki-laki atau perempuan dapat menghargai teman yang berbeda jenis kelamin. Nah, ini adalah contoh nyatanya. Refleksinya silakan ditulis. Silakan ditulis masing-masing. Sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu minta 1 atau 2 orang untuk berani maju ke depan untuk membacakan hasil refleksinya. Siapa yang mau? Ayo, tunjuk tangan. Mau? Ya, Ali, silakan Ali maju ke depan untuk bacakan hasil refleksinya. Kuat-kuat ya. Ya, silakan dibacakan. Apa kelebihan saya sebagai laki-laki atau perempuan? Kelebihan saya sebagai perempuan itu melahirkan dan menyusui. Ya, kelebihan saya sebagai perempuan adalah melahirkan dan menyusui. Lalu yang pertanyaan kedua, Bagaimana saya dapat menghargai teman yang berbeda jenis kelamin, membantu teman yang sedang kesusahan dan saling berbagi. iya, tepuk tangan dulu untuk Ali. Nah, tuh, bagus ya. Nah, Ali menyebutkan bahwa kelebihan dia sebagai perempuan itu bisa melahirkan dan menyusui. Ya. Lalu ada lagi yang mau membacakan refleksinya ke depan. 1 orang lagi, coba. Nabila. Iya, silakan Nabila. Kuat-kuat suaranya Nabila. Apa kelebihan saya sebagai laki-laki atau perempuan? Kuat dan mencari nafkah. Iya. Bagaimana saya dapat menghargai teman yang berbeda jenis kelamin, membantu dia dan mengajak main bersama. Iya, membantunya dan mengajak bermain bersama. Tepuk tangan dulu untuk Nabila. Oke, baik. Itu salah satu contoh yang sudah mewakili teman-teman kalian untuk membacakan refleksinya. Ibu yakin semuanya pasti memiliki kelebihan, keunikan masing-masing. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah dalam ajaran iman Katolik, mengajarkan bahwa Allah memanggil setiap orang untuk bekerja sama dalam kasih. Karena apa? Karena kasih adalah dasar dari segala relasi dan tindakan manusia. Maka kamu lebih unggul dari perempuan. Tidak ada, tapi di hadapan Allah itu adalah semuanya sama. Ya, ini yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Maka kita sebagai perempuan dan laki-laki harus saling bekerja sama. Dengan bekerja sama maka semuanya bisa kita lewati, kita jalankan dengan baik. Baik, dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kita semua, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Atau sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, maka setelah ini nanti pulang ke rumah itu ada tugas untuk kalian merencanakan aksi nyata kalian. Ya, LKPD yang terakhir, lembar kerja yang terakhir. Nah, di lembar kerja itu kalian, Ibu minta untuk mengamati, ya, mengamati peran ayah di rumah apa, lalu peran ibu di rumah sebagai apa.
dalam lembar kerjanya. Tuliskan bagaimana mereka saling melengkapi satu sama lain. Ya, itu tugasnya di rumah. Ya, jadi silakan nanti pulang ke rumah amati kedua orang tuanya bagaimana cara mereka saling bekerja sama. Nah, baik, sebelum kita pulang, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dulu ya. Setelah bernyanyi nanti kita menutup pertemuan kita dengan berdoa. Oke, sebentar ya. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji 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 Tuhan. Baik, mari kita menutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Silakan yang mau memimpin doa, silakan maju ke depan. Ada sini. Ya. Mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas pelajaran hari ini karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami bersama anak-anak-Mu pada hari ini membahas tentang bagaimana perempuan dan laki-laki dapat hidup saling melengkapi. Allah Bapa yang terkasih, biarlah pelajaran yang kami terima ini boleh bermanfaat bagi kami dan boleh bermanfaat bagi sesama. Karena Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Setelah ini silakan keluar, kita pulang bersama-sama. Ya, hati-hati di jalan. Oke, hati-hati ya.